Pak Jokowi nggak perlu menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi orang yang menuduh palsu, buktikan kepalsuannya. Kan itu. Itu bahasa PDIP kalau itu. Dongeng. Storyteller. Penyusunan naratif yang bersifat, mohon maaf, tanpa dasar hukum atau fakta yang jelas. Sudah P21. Kalau saya bilang sih sudah lah itu. Secara... Cuman kan kita nggak bisa diperlihatkan ini udah PDS itu kan kebijakan antara dua institusi kan. Penyidik dan kejaksaan. Iya dong, ngapain kita ikut campur, mau P21 mau enggak, kayak yang penting tahap 2 kelar. Cinta yang tak terbalas, cinta bertepuk sebelah tangan itu Pak, tidak akan pernah abadi. Tapi hari ini saya bisa sampaikan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo dicintai rakyat abadi karena rakyat melihat ketulusan. Terlalu kecil partainya ngurusin politik Pak, kami aja relawan ngurusin rakyat, gimana? Bagaimana kebijakan politik? Bagaimana aturan undang-undang kesehatan? Bagaimana aturan-aturan lain yang diterbitkan pemerintah tidak pro rakyat? Pikir ini jasa. Berarti menurut Bang Ade, jaksa takut ini? Bukan, ketegasan yang diperlukan. Antara tahan apa enggak nih? Kalau aku sih prinsipnya begitu. Berarti sebenarnya mereka masih memikirkan itu. Iya, kalau proses P21 sih saya rasa itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena dia kan udah P19, udah terpenuhi. Ya logikanya. Ketika sudah terpenuhi ya dia wajib dong P21. Kan tugas fungsi dan kewenangan yang diatur dalam aturan serta Peraturan Jaksa Agung, kemudian Undang-Undang Jaksa Agung itu sendiri kan begitu. Tugas jaksa penuntutan kan. Berkas itu bisa 2 kali P19? Bisa. Dan menurut Abdul Ghafur di preskon mereka terakhir yang jam 12 malam itu kapan itu? Hari Jumat kalau tidak salah. Menurut dia polisi tidak jujur karena berkas itu 2 kali P21. Oh enggak mungkin. Pasti kita tahu baik pelapor maupun terlapor. Pasti tahu kalau dia 2 kali dipulangkan. Karena pasti ada pemeriksaan lagi. Ini kan baru 1 kali kemarin aku diperiksa. Kecuali aku dipanggil lagi nih. Periksa lagi. Oh berarti P19 2 kali. Petunjuknya begitu. Jadi kalau kata Abdul Ghafur itu 2 kali. Itu bisa jadi tuduhan buat polisi. Bahwa lu ngasih berkas diam-diam. Karena kan harus wajib. Kan enggak. Petunjuk jaksa itu pembicaraan antara jaksa dan polisi. Kita nggak bisa masuk ke situ. Kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa itu P19 ketika kita dipanggil kembali. Loh kenapa diperiksa lagi Bang? Iya petunjuk jaksa Bang. Jadi kalau nggak dipanggil lagi. Kalau nggak dipanggil lagi berarti nggak ada kan. P19 kan. Atau mungkin kalau ada pun P19 mungkin bersifatnya administratif. Yang tidak perlu disampaikan kepada para pihak kan. Tapi kalau sepanjang itu melibatkan para pihak dan itu adalah pendalaman suatu tindak pidana. Maka pasti disampaikan kok. Kayak kemarin kita periksa, langsung disampaikan ini petunjuk jaksa Bang. Oke. Bang Ade, sekarang kan dari kemarin kan mereka bilang di pengadilan itu tidak akan ada sidang pembuktian ijazah. Maka mereka bilang objek perkaranya kan itu. Itu dia, kita semua berpikir begitu, tapi menurut mereka tetap tidak. Walaupun lalu dia bilang kalau bisa ya dokumen yang dipinjamkan dulu. Disita katanya dipinjamkan oleh penyidik itu kepada Pak Jokowi kan? Iya, kepada siapa mau dipinjamkannya? Ya diambil dulu, diteliti dulu secara terbuka. Kan udah. Untuk buktikan dulu ini asli apa enggak. Kan udah. Baru bawa ke peradilan. Kan udah. Mereka nggak percaya Loh. Kemarin mereka menyurat. Minta penelitian independen. Polda Metro kemarin kan ada pengumuman tuh kalau aku nggak salah dengar. Kemudian Polda Metro meminta kepada BRIN untuk bisa melakukan pemeriksaan. BRIN membalas suratnya. Balasannya bahwa kami tidak selengkap Puslapor Mabes Polri. Terus apa masalahnya Bang Vincent? Apa masalahnya rakyat Indonesia? BRIN, dia minta BRIN. Oke. Surati sama Polda Metro. Apa yang tidak diakomodir sama mereka? Suratin. Dijawab suratnya. Kami nggak selengkap Puslapor. Apalagi sih?
Apa yang nggak lengkap? Ini gorengan semua ini kalau Iya, dibilang storyteller. dongeng. Storyteller. alias Penyusunan naratif yang bersifat, mohon maaf, tanpa dasar hukum atau fakta yang jelas. Iya, Storyteller. karena Cerita gitu. dongeng. Iya, kayak bintang kecil di langit yang biru. Mana bisa kelihatan kalau di langit yang biru? Bintang kecil di langit yang biru. Emang kalau kita lihat langit biru ada bintang? Nggak ada. Kecuali gelap. Iya, baru kelihatan. Bintang kecil di langit yang gelap baru nyala. Fakta itu. Sorry kan? Iya, Ya kan? iya. Nah, itu. Jadi gitulah. Itulah dua persepsi yang sangat berbeda antara fakta hukum, fakta yuridis, ya, kemudian narasi atau storyteller. Oke, baik. Ya. Jadi dari pernyataan Bang Ade saya bisa simpulkan P21 itu sudah terjadi. Sudah itu. Tinggal Ya. menunggu ketegasan jaksa. Jaksa bawa. Iya, perintah Kapan untuk petunjuk untuk melakukan tahap 2. 2? Tahap 2 itu pemirsa setelah P21, jadi berkas perkara beserta barang bukti dan alat bukti dan tersangka diserahkan ke kejaksaan. Ya. Nanti kejaksaan yang akan menentukan orang-orang ini patut ditahan atau enggak. Lalu dibuatlah surat dakwaan dan pratut. Prapenuntutan gitu. Tapi berarti sekarang bolanya ada di kejaksaan. Jaksa. Ya kita tunggu pasukan Bapak Sultan Burhanuddin ya. Apa Burhanuddin? Iya, untuk ya tegas lah. Oh, dia orang koruptor sekelas kakap aja bisa. Dia kan di backupnya sama Allah. Betul. Iya. Yes. Pak Burhanuddin itu nggak di backup sama Pak Prabowo. Dia di backup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setiap ucapan memiliki konsekuensi ketuhanan maupun duniawi. Pak Burhanuddin, rakyat menagih. Suara Tuhan adalah suara rakyat. Rakyat menagih bahwa yang membackup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya tegas beliau. Iya. Ini kan persoalan kecil sebenarnya. Apa sih? Iya. Tangkap aja. Kenapa sih Pak Burhanuddin? Udah, tangkap aja. Kenapa? Emang kalau nggak berhubungan baik dengan Roy Suryo nanti aku gagal nih jadi presiden 2009 nih. Emang gitu? Kalau ditangkap Mas Roy, kalau ditangkap sama siapa? Dr. Tifa nih. Yeah. Tahan nih, jadi Li nih. Waduh, gagal deh. Untuk Bang, pencalonan 2009. Gagal lah. Ada dua persepsi publik sekarang, Bang. Kenapa kasus ini? Sebenarnya mereka juga udah mulai merasa bahwa kasus ini sengaja diperlambat geraknya. Pertama, ada pihak yang menginginkan itu. Orang-orang yang selama ini dibilang orang besar dan lain-lain. Kedua, ini kasus cukup seksi untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan-persoalan besar negara yang sekarang lagi banyak disorot. Gini, persoalan ijazah ini, kalaupun lanjut ke pengadilan panjang, belum lagi nanti gini nih, banding, kasasi, PK, panjang banget. Maintenance-nya masih panjang. Apalagi kalau di maintenance ya masih panjang kok. Apalagi kalau lanjut Roy dan kawan-kawan gak ditahan. Panjang tuh. Panjang banget itu. Itu akan terjadi masih lama kok. Makanya kita ini saat ini kalau seperti kami hanya melihat ini panjang kok. Jadi Bang Ade merasa itu bahwa kasus ini emang di-maintain. Kalaupun di-maintain kalaupun di-maintain ya nggak apa-apa. Sampai PK aja sekalian di-maintain gitu. Panjang kok ini. Ya kan panjang kasusnya. Itu karena kalau kita tidak terlalu ini banget ya untuk memediakan kan mereka karena dari segi pemberitaan selalu ada peak ini Bang. Ya kan? Kemarin tersangka debat sana sini. Itu mau P21. Ini kan kalau langsung aja ada yang merasa mungkin udah selesai nih. Tapi kan sebenarnya tidak. Makanya dibuat tegangan gitu. Jadi secara pemberitaan P21 pun masih panjang Bang Vincent. jadi belum persidangan yang ditunda-tunda.
ya. Betul. Persidangan yang akan digelar. Alasan Masih sakit panjang, apa iya. gitu ya. Panjang masih. Jadi kalau Saksi-saksi banyak begitu kan. Panjang banget sih, Bang Vincent. jadi kalau ada yang bilang Bahwa ini di-maintenance di-maintain untuk menghindari itu, saya rasa dengan P21 pun masih panjang. masih panjang. Ya, memang panjang kok. Gitu. Oke. Jadi nggak masalah itu. Ya. Pak Prabowo P21 kan aja deh. Kenapa harus ke Pak Prabowo? Iya, saya cuma mengetuk hati Pak Prabowo Oh, sebagai iya, perhatian aja. Pak Prabowo udah di PD1 lama kali pun ini kan. Kan Iya. sahabatnya. Jadi gini, ikatan batin antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi adalah suatu ikatan batin yang siapapun tidak akan pernah mengerti. Siapapun di Republik ini tidak akan pernah mengerti. Karena tidak pada posisi itu. Bukan persoalan biasa ini. Kedekatan Pak Prabowo dan Bapak Insinyur Joko Widodo itu bukan kedekatan biasa sama Bang Dasko. Itu kedekatan yang memang udah make lubuk hati yang paling dalam, nurani yang putih gitu. Perjuangan yang sama. Oh, kemudian ya mereka ya wallahu alam bisawab ya, dikenang sebagai pemimpin yang baik. Yeah. Itu jauh lebih berarti, Bang. Kita nggak akan hidup 1000 tahun, Bang. Kita hanya mampu memberikan contoh yang baik kepada penerus bangsa. Anak-anak muda. Apalagi sekarang ini lagi giat-giat ini anak-anak muda nih menghampiri Pak Jokowi ya. Ya tentunya dengan wejangan-wejangan yang positif gitu. Itu akan menentukan arah kepemimpinan yang dulunya di-maintenance oleh penguasa yang tidak berkerakyatan, saat ini berdikari dan berkerakyatan. Saya yakin itu. Kenapa? Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu betul bagaimana dia memberikan satu contoh kepada anak-anak bangsa, apalagi pemuda-pemuda, untuk menjadi pemimpin masa depan nanti. Jadi kalau Refli bilang ini juga ujian penegakan hukum di Justru masa itu pemerintahan Pak Prabowo, justru harusnya harus lanjut ke pengadilan. lanjut biar clear. Karena kalau ini tidak ada peradilan, maka sampai kapanpun tidak ada kepastian dari semua pihak. Termasuk Bapak Insinyur Joko Widodo sangat kecewa. Kenapa? Dia akan kecewa dong. Yang dia harapkan adalah pembuktian terhadap kredibilitas, integritas beliau. Karena sudah betul-betul direndahkan ya. Orang-orang yang mencintai Pak Jokowi sampai saat ini kan luar biasa, Pak. Yeah. Saya merasakan bahwa apa yang bukannya berkurang relawan itu kan bertambah untuk mendukung Bapak Prabowo Gibran. Terus every day. Kenapa? Karena kami melihat Bapak Insinyur Joko Widodo berada pada tatanan kepemimpinan yang ada sama Bapak Prabowo yang lebih futuristik, lebih keren. Kenapa ada ketegasan di situ? Ini saya melihat itu, wah ini futuristik sekali pemimpinan kali ini. Keren sebenarnya. Nah ini yang membuat tertarik teman-teman untuk bergabung di relawan-relawan yang baru kami bentuk gitu. Yeah. Gitu Bang Vincent. Oke. Dan terakhir nih Bang, belum P21, sudah P21. Kalau saya bilang sih sudah lah itu. Secara Cuman kan kita nggak bisa diperlihatkan ini udah PDS itu kan kebijakan antara dua institusi kan. Penyidik dan kejaksaan. Iya dong. Ngapain kita ikut campur mau P21 mau enggak, kayak yang penting tahap 2 kelar. Gitu aja. Kapan tahap 2-nya itu yang ditagih. Oke. Lalu kemudian tempias nih isu nih sampai ke ranah politik. Iya. Menyambut kan Pak Jokowi rencananya akan keliling Indonesia lagi. Iya, iya. Lalu banyak reaksi lah. Ya. Kita highlight aja yang dari PDIP Perjuangan, PDIP, tokoh politik ya PDIP. Ya. Oknum. Saiful Jarod. Oh, ya. Oknum ya, oknum ya. PDIP. Pak Jarod kemarin tuh mengatakan ya kalau bisa tunjukkan ijazahnya. Jadi jalan-jalan tuh sambil nunjukin ijazah itu kan. Ini entah ngeledek, bercanda atau apa. Tapi pernyataan itu kayaknya cukup serius sih. Enggak. Ya kan? Setiap pernyataan yang keluar dari oknum
Kenapa oknum? Kan dia ada di lingkaran elit itu Pak Saiful. Ada di Kenapa saya harus katakan Dewan oknum? Pimpinan Pusat. Kenapa saya katakan oknum? PDIP ini kan yang mengusung Pak Jokowi. Bapak Insinyur Joko Widodo secara politik, organisasi politik. Tok dalam pleno calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Clear tuh. Bukan oknum tuh. Keputusan partai. Ya kan? Ini kita belajar berorganisasi kan. Ya. Keputusan partai. Terus kemudian ada seorang oknum menyampaikan tunjukin ijazah. Kan ini di luar konteks partai dong. Kenapa saya bilang begitu? Pertanyaannya, fit and proper test. Itu yang pertama. Keabsahan dokumen, administrasi kelengkapan. Yang ketiga, siapa-siapa calon yang ditentukan ini semua wajib mengikuti diklat. Ya dong, ini kan pelatihan. Ini PDIP ya, kita bicara partai yang cukup besar ya. Luar biasa ya. Karena mengusung dan memenangkan Pilpres. Ini semua dilalui kan. Melalui apa? Melalui fit and proper test oleh organisasi partai politik yang bernama PDIP. Ya toh? Ya. Kan itu. Berarti, Administrasinya ada, semuanya ada. Berarti semua elit, baik itu Bapilu, ketuanya, ketua umumnya, sekretaris jenderalnya yang mempersiapkan administrasi dan lain sebagainya, mengetahui ada ijazah kan? Udah pernah ngelihat ijazah kan berarti? Analogi logika itu. Ini partai politik kan, kalau bicara partai politik. Tapi oknum pernah lihat apa enggak? Kan ini pertanyaan, berarti belum pernah lihat dia. Pak Jarod. Ya berarti tidak bisa bicara PDIP dong. Nah, kan PDIP yang mengusung Bapak Insinyur Joko Widodo, semua kelengkapan kan diatur oleh PDIP. Yang membawa ke KPU kan, pendaftaran awal kan. Harusnya Pak Jarod koordinasi sama Bapilu tadi itu Bang. Ya kan Bang Jarod itu kan di, kalau nggak salah Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah sementara Pak Jokowi itu kan mendaftarnya Solo. Solo. Terus kemudian DKI gubernur Jakarta, ya. di Jakarta. 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 Ya kan, kemudian nanyanya sama Mas Ganjar tuh cocok. Mas Ganjar tahu tuh pasti. Ya kan? Karena itu kan apa perintah properti dan lain sebagainya kan. Terus kemudian yang tahu pasti kedua badan Bapilunya kan. Bapilu. Nah, kemudian partainya menyampaikan kepada seorang Bapak Insinyur Joko Widodo, katakanlah partai ini mengatakan bahwa udah tunjukin aja saya, jadi ganjil kan. Rancu mana ya? Ganjil kenapa? Karena sudah ditunjukin kok. Melalui perintah yang proper test, kelengkapan administrasi. Seperti kata Arya Bima kan. Pak Jokowi nggak perlu menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi orang yang menuduh palsu, buktikan kepalsuannya. Kan itu. Itu bahasa PDIP kalau itu. Kenapa? Karena tahu bahwa semua kelengkapan administrasi diterima oleh PDIP. Jadi saya anggap ini nyinyir aja, oknum aja itu. PDIP sampai sekarang enggak, biasa aja. Dan PDIP tidak mau berbicara Pak Jokowi lagi. Kenapa? Sudah selesai. Dianggap. Itu partai yang ngomong. Kenapa? Berdasarkan administrasi juga. Pencabutan KTA. Sudah lakukan. Nah ini kan orang nyinyir nih. Ya enggak? Kalau dia membawa partai PDIP, otomatis itu bahasanya dong. Kita nggak mau terlibat kan? Bagi kami selesai kok. Kenapa udah dicabut kok katanya? Dan ingat, keliling Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo diundang. Baik itu dari relawan maupun undangan yang tentunya pengurus-pengurus PSI di daerah. Salahnya di mana? Bahwa kemudian ini ditakutkan PSI masuk Senayan. Nah, itu kan hanya hak politiknya Bapak Insinyur Joko Widodo. Siapa yang dia inginkan bantu sama dengan kita rakyat Indonesia. Dia menempatkan diri sebagai rakyat Indonesia. Yang perbedaannya yang dicintai oleh rakyatnya karena dia mantan presiden kan atau Ada presiden ketokohannya ke-7 di situ. sehingga nah inilah Bung Karno juga berkuasa bukan karena partai politik kan. Karena dia dicintai. Founding father gitu loh. Berani untuk melakukan suatu proklamator kita ini kan. Wajar kalau yang kecil-kecil ketakutan. Tapi kalau kita
berbicara kerakyatan, membangun bangsa, satu hal yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin, yaitu membangun bangsa dengan cinta, Pak. Orang jatuh cinta ini sulit diomongin, Pak. Gula Jawa pasti rasa coklat, Pak. Ini cinta. Tapi kalau cinta bagi yang diterima Bapak Insinyur Joko Widodo, karena melihat ketulusan. Ini bukan drama, Pak. Yang mengatakan drama, kaulah yang berdrama. Mas Jokowi nggak pernah berdrama tuh. Kenapa? Karena mata batin seorang rakyat itu jauh lebih jernih ke dalam hati seorang manusia. Gak mungkin orang mau dicintai kalau tidak ada ketulusan di dalam hatinya, Pak. Cinta yang tak terbalas, cinta bertepuk sebelah tangan itu, Pak, tidak akan pernah abadi. Tapi hari ini saya bisa sampaikan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo dicintai rakyat abadi karena rakyat melihat ketulusan. Clear itu. Karena hanya rakyat atau kita yang berhadapan seperti ini, ketika cinta tidak berbalas, Pak, pasti kita tinggalkan. Tapi kalau ada responsibility sesama saling mencintai, maka ini terbalas, maka dia akan abadi, Pak. Kalau perlu sampai ke penghulu, kan gitu kan, gitu kan. Nah inilah, sampai ke penghulu mana? Ya siapapun yang dia tunjuk Bapak Joko Widodo, insya Allah mampu membawa bangsa ini jauh lebih baik karena ketulusan. Itu modalnya. Tadi pertanyaan itu sebenarnya nggak berhenti di situ, Bang. Apa itu? Karena begini, kan sempat ada isu-isu itu. Ada orang besar lah, ada partai gitu. Bahkan di video yang ternyata AI itu kan sempat nama Mbak Puan disebut-sebut kan. Tadi kan kita pikir begini, clear itu bahwa PDIP tidak ada di situ. Tidak ada dalam isu ijazah ini. Mereka mendesain, meng-create isu, membackup. Kita tadinya kan percaya bahwa enggak, partai sebesar itu enggak. Tapi kan dengan tunjukin aja. Iya, kayak Saiful, kayak Pak Jarod sebelumnya, Andreas Hugo Parera, lalu influencer PDIP, influencer ya Bang. Saya enggak terlalu dekat sih dengan orang-orang ini. Guntur Romli itu ya. Saya enggak terlalu akses sih. Jadi artinya. Jadi kita kayak lah jangan-jangan emang ada ini barang merah ini di isu ijazah ini. Itu orang kemudian berpikir secara logis begitu kan. Karena kan tadinya kan kita nggak percaya, nggak masa sih. Kan masa sekonyol itu PDIP yang mengusung Jokowi dari Solo kalau tidak salah. Solo, DKI, RI 1 2 periode. Masa mereka ikut-ikutan? Kan mereka juga jadi kena kan. Karena kan mereka yang ngusung seperti tadi Pak Bang Ade jelasin kan. Jadi selama ini kita nggak mungkin lah PDIP sekonyol itu ikut-ikut membackup misalnya atau cawe-cawe di isu ijazah. Tapi dengan munculnya orang-orang ini yang kayak jangan-jangan benar nih isu-isu selama ini. Kalau ditanya pendapat saya, algoritma handphone saya tidak pernah menemukan PDIP. Algoritma handphone saya clear itu. Saya nggak sebagai organisasi kami tidak mau peduli, apalagi kami relawan, kami tidak sama sekali mau mempedulikan apapun yang diomongin tentang partai politik, karena kami ini kecil, kami ini relawan, debu-debu masyarakat, ya kan, yang berkumpul menjadi satu, yang hanya modalkan mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo dan mendukung asta cita Presiden Prabowo Gibran. Titik. Itulah algoritma kami. Kami tidak berusaha menyeberang ke algoritma siapapun. Dan kami tidak peduli, Bang Vincent. Yang kami pedulikan adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa berkehidupan yang layak. Tidak ada lagi seorang tentara angkatan darat memarahi seorang suster karena keterlambatan pelayanan kesehatan. Nah, algoritma kami bermain di situ. Algoritma kami bermain di situ, bukan politik frek dengan politik, ya kan. Jadi algoritma kami, ya kan, walaupun Bapak Insinyur Joko Widodo adalah manusia politik, tetapi kami sebagai relawan khususnya itu tidak mau mempedulikan itu. Kita hanya berkonsentrasi bagaimana pelayanan kesehatan, karena kebetulan ketua umum kami itu adalah dokter. Jadi konsentrasi Brigade
Nusantara ini adalah konsentrasinya bagaimana pelayanan kesehatan itu betul-betul mampu menjangkau kesehatan masyarakat. Kami baru-baru kemarin mengadakan pengobatan gratis yang kita mampu tanpa modal dari pemerintah. Yang kita mampu, Bang Vincent. Kami ini ada debu-debu masyarakat. Yang boleh kata kecil sekali kami ini. Tapi kami coba berbuat untuk masyarakat, memberikan pengobatan gratis, membagi obat gratis dari kantong kami, tanpa PBN. Karena itu cuma itu yang bisa, katakanlah 10-20 orang kami bisa bantu, itu aja. Konsen ke situ kok. Kami nggak konsen kemana-mana. Nah mungkin teman-teman yang lain, relawan yang mungkin memiliki duit yang lebih, yang bisa membantu katakanlah Jumat berkah, membagikan makanan kepada setiap yang melakukan sholat di masjid-masjid, kemudian dan lain sebagainya. Itulah yang mereka mampu gitu loh. Frek dengan politik. Itu yang bisa kami lakukan, Bang Vincent. Gak ada tuh. Kami memikirkan besok lusa menjadi menteri, enggak tuh. Biasa aja. Karena itulah kami relawan diciptakan untuk itu, bagaimana menyentuh mereka gitu. Ya, kami tidak menginginkan bahwa ada lagi peristiwa-peristiwa yang keterlambatan, sudah sangat akut, kemudian para suster atau para pelayan masyarakat masih menonton, menunggu BPJS-nya harus didaftarkan dan lain sebagainya. Itu Bang Vincent yang kami lakukan saat ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan Tuhan tetap memberikan semangat kesehatan kepada kami, bisa membantu masyarakat langsung gitu. Dan mungkin program nanti di Lampung, Bapak Insinyur Joko Widodo, itu juga konsentrasi kami di BRN. Kami nggak mau mencampuri pembagian beras, mungkin ada ya, tapi itu kita nggak mau. Kami berdasarkan arahan Ketua Umum menyampaikan bahwa apa yang kami mampu itu kami lakukan. Walaupun harga obat katakanlah itu harganya cuma 2.000-3.000 perak ya kan. Nah, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu. Itu Bang Vincent. Oke. Jadi sejauh ini kalau ada suara-suara dari ruang politik, kami nggak peduli. apapun atribut partainya, frek dengan kau. dan itu dianggap oknum. Iya. Kenapa? Kebijakan partai itu pada saat pesta demokrasi menjatuhkan palu melalui rapat pleno setahu saya, kemudian keluar calon, kemudian itu didukung, dan itu adalah kebijakan partai. Di luar daripada itu yang bersifat private, apalagi persoalan ijazah itu personal. Saya nggak mungkin. Kalau tahu Ibu Mega begini juga, pasti Ibu Mega geram dong. Jangan bawa partai dia kan. Iya dong. Terlalu kecil partainya ngurusin politik, Pak. Kami aja relawan ngurusin rakyat. Gimana? Bagaimana kebijakan politik? Bagaimana aturan undang-undang kesehatan? Bagaimana aturan lain yang diterbitkan pemerintah tidak pro rakyat? Pikir ini jasa. Itu perintah Megawati ya. Perintah Megawati dong. Betul. Pro rakyat. Bikin balik. Wadah legislasi. Usulkan aturan yang bagus. Yang pro dengan rakyat. Itu yang kita harapkan. Itu partai politik. Ngurus ini jasa. Masuk akal, Bang. Masuk akal, Bang. Aku kalau jadi anggota DPR, ngapain aku ngurusin itu? Aku ngurusin legislasi lah. Legislator, ngomong. Bukan persoalan jasa. Ngomong apa sakitnya rakyat. Maintenance tuh. Yang namanya dapil. Kalau dapil lu masih lapar. Kalau kami bebas, Bang Vincent. Enak ya jadi relawan juga. Kami mau membantu dengan kekuatan kita saja, Bang. Gitu Bang Vincent. Oke, Bang Ade. Kita udah dapat poinnya, intinya soal kita tinggal menunggu pihak kejaksaan, jaksa-jaksa peneliti itu mengumpulkan nyali untuk tegas menyampaikan bahwa hey, segera naikin ini ke tahap 2. Ya. Mana berkas? Tegasan. Iya. Mana berkas dan tersangkanya. Gue mau tahan nih. Oke, Bang Vincent. Itu bahwa ada suara-suara dari ruang politik yang mengaitkan ijazah dengan kunjungan Pak Jokowi buat relawan Pak Jokowi itu oknum. Ya. Gitu. Bukan sikap resmi partai. Ya. Jadi istilah Bang Ade, frek dengan kau. Iya. Ini istilah orang timur. Iya. Frek dengan kau. Frek dengan kau ya kan. Ya, bodoh amat dengan kau ya. Dengan lu gitu. Ya. Oke, mau sampaikan sesuatu buat closing Bang Ade? Tetap semangat teman-teman untuk mengawal
kunjungan Bapak Jokowi yang memenuhi undangan para relawan dan masyarakat yang tentunya ditagih terus-menerus kapan ke daerah saya, kapan ke daerah. Nanti kan bersama-sama kita akan kawal itu, kalaupun ada kepentingan politik, ya memang Pak Jokowi adalah seorang manusia politik yang tentunya mungkin ingin mengecek apakah sampai di mana PSI di daerah. Apakah mampu berbuat untuk rakyat? Tentunya tetap membersamai apa yang diinginkan Bapak Insinyur Jokowi. Keputusan Pak Jokowi tetap kita dukung. Kalau itu berpihak tentunya dengan rakyat Indonesia. Karena itu adalah marwah kami. Mencintai Bapak Jokowi karena kami tahu dia mau mendengarkan kami. Oke, Bang Ade Darmawan, pemirsa Cumi-Cumi, mudah-mudahan obrolan kita ini lebih lebih balance lah informasi tentang kelanjutan perkara pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu ijazah yang oleh Roy Suryo dipastikan palsu. Ya. Bukan diduga, dipastikan palsu. Jadi sebenarnya ijazah itu sudah diadili sebelum masuk ke pengadilan. Ya. Betul sekali. Gitu. Jadi ya Bang Roy lanjut aja sampai ke pengadilan supaya ya tadi saya selalu bilang supaya sama-sama puas. Ya. Kalau memang yang dicari kepuasan, tapi kalau dan juga yang dicari kebenaran. Jadi nanti publik akan melihat berdasarkan keputusan hakim bahwa apa yang selama ini diyakini oleh Roy Suryo adalah benar ternyata. Ya. Dan publik juga mau tahu bahwa konsistensi Pak Jokowi mempertahankan agar kasus ini harus sampai ke pengadilan karena kebenaran, bukan karena intervensi dan lain-lain seperti yang ramai digaung-gaungkan di ruang publik. Karena ya pertarungan kebenaran sesungguhnya kalau dalam konteks hukum ya di pengadilan. Ya, betul. Jadi sekali lagi kita tunggu saja bahwa ada interpretasi, persepsi, argumentasi dan lain-lain itu biarkan itu menjadi warna-warna di ruang publik kita. Tapi yang paling menentukan nanti adalah di pengadilan. Terima kasih Bang Ade. Bang Vincent. 1 jam lebih kita ngobrol. Makasih Bang Vincent. Selamat pemerintah. Dan provisiat untuk Brigade Rakyat Nusantara yang baru berdiri ya. Baru berapa bulan ya Bang ya? Sebenarnya sudah agak hampir 6 bulanan ya. Tapi memang baru-baru resmi rilisnya baru beberapa bulan. Berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Ini fokus di kesehatan ini. Kesehatan, kemudian dan lain-lain sebagainya. Kita juga membantu bencana ya. Oke. Kita hadir di bencana Aceh, terus hadir di bencana. Ya, apa yang bisa kami bantu lah, Bang. Itu dokter yang Rally Legend, ketua umum sendiri yang turun tangan. Oke, siap. Ya. Terima kasih, sukses Baik. Bang Ade. Baik, makasih Bang Vincent. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen tekan ekspresi. Mengedepankan estetika kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.